Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Imam Khatib yang kita muliakan, Ketua DKM yang dirahmati Allah, seluruh sahabat-sahabat biker subuhan, biker sungguhan Batam, biker subuhan, biker sungguhan. Sekali lagi, biker subuhan, biker sungguhan Batam. Tagline-nya begitu ya. Ya. Biker subuhan, biker sungguhan. Ya. Kepada para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam rangka berkunjung safari di Batam, berjumpa dengan anak-anak muda, berjumpa dengan orang-orang tua, berjumpa dengan para tokoh masyarakat. Sebuah kebanggaan dan juga sebuah penghargaan bagi kami. Terima kasih banyak ya. Alhamdulillah, di subuh yang berbahagia ini di Masjid Al-Ikhlas Seipanas, Kota Batam, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapakah orang yang dalam solat itu paling banyak pahalanya? Solat, tapi ini yang paling banyak pahalanya. Kata Nabi, a'zamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamsha. Yang paling banyak pahalanya dalam solat itu adalah yang paling jauh jalannya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Makin jauh jalan menuju ke tempat solat, maka makin banyak pahalanya. Siapa yang paling jauh di sini? Siapa? Saya lah yang paling jauh dari Aceh. Saya dari Aceh datang ke sini. Ya. Aduh ini ya. Nah, ab'aduhum ilaihi mamsha, kalah semua. Ya. Saya lah yang biker sungguhan sebenarnya, ya. Ya. Takbir. Ab'aduhum ilaiha mamsha. Ya. Jadi pernah kejadian pada masa Nabi SAW, Bani Salimah, ya, yaitu suku, semacam suku begitu atau marga, ya, yang mereka itu tinggal jauh dari masjid, Nabi SAW di Madinah. Nah, lalu mereka rencana untuk pindah kampung mereka, tempat tinggal mereka ramai-ramai itu, pindah ke lokasi yang dekat dengan masjid Nabi SAW. Mau pindah, ya. Masih ada tanah kosong yang masih bisa dibangun properti di situ. Nah, begitulah. Lalu kabar itu tersiar sampai kepada Nabi. Lalu Nabi panggil salah seorang pemuka daripada Banu Salimah, bahwa kata Nabi, aku dengar bahwa kalian akan rencana pindah dekat dengan masjid. Mau pindah dekat dengan masjid biar dekat tempat solat nih. Nah, sama juga mungkin seperti kita. Nih jauh, pergi ke masjid agak jauh nih, ya. Pergi ke masjid agak jauh. Ini kalau bisa bangun rumah dekat masjid, biar selalu jaga, ya, jamaah dekat dengan masjid. Kan lebih enak daripada jauh. Dipanggil oleh Nabi SAW. Ya.
Bahwa aku dengar kalian akan pindah dekat dengan masjid. Iya ya Rasulullah, kami betul-betul ingin pindah dekat dengan masjid biar selalu kami bisa hadir bersama denganmu. Apa kata Nabi? Banu Salimah, diyarukum tuktabu atharakum. Diyarukum tuktabu atharakum, kata Nabi. Wahai Banu Salimah, rumah kalian itu akan tertulis bekas-bekas kalian di bumi ini. Rumah kalian itu akan menjadi bukti dan saksi bekas yang akan kalian tinggalkan di bumi ini. Apa maknanya? Kata Nabi, bahwa di mana engkau tinggal, engkau tetap menjaga pergi ke masjid, maka sejauh itulah engkau meninggalkan bekas di atas muka bumi ini. Dekat dengan masjid banyak bekasnya, sedikit. Jauh banyak bekasnya yang akan kita tinggalkan. Ketika Nabi ajarkan kepada Banu Salimah itu, akhirnya jadi pindah atau tidak? Jadi enggak? Enggak jadi pindah. Semuanya akhirnya cancel. Enggak jadi. Kita enggak jadi. Ternyata kita adalah yang paling jauh dari Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kitalah orang yang lebih the best. Kita the best daripada yang lain. Ya semua salat. Ya semua salat. Tetapi kita yang lebih. Semua masuk masjid, tapi kita yang lebih. Nggak ada yang tahu kita paling jauh tinggal. Jadi kalau pergi salat berjamaah karena dekat dengan masjid, ya biasalah. Namanya saja tetangga masjid. Lebih biasa lagi, lebih luar biasa lagi, udah tetangga masjid. Itu namanya terlalu. Nah, emang anak muda ini memang tahulah. Orang tua kalau ditanya terlalu apa, nggak tahu juga. Ya. Nah, sudah dekat dengan masjid, nggak sampai pula ke masjid. Itu yang terlalu. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi, ya. Masalahnya dekat dengan masjid, menjaga solat berjamaah itu, ya, solat berjamaah itu, ya, bukan masalah dekat dengan jauh. Makin jauh ternyata makin bagus. Ada keistimewaannya tersendiri. Lihat di dalam Islam itu. Ya. Tidak ada istilahnya dalam Islam itu adalah kita yang dimana nyaman gitulah. Kita ibadah ini cari yang nyaman-nyaman aja lah. Mana masjid yang ada AC-nya? Kalau nggak ada AC-nya jangan. Yang ada AC-nya aja lah. Ya. Yang ambalnya lebih tebal. Ya. Masjidnya lebih dekat. Itu aja kita pergi. Enggak begitu orang Islam itu. Ya. Orang Islam itu suka tantangan. Suka untuk berbuat sesuatu yang lebih. Ada yang plus daripada yang lain. Nah, dan itu semua dihargai selama itu dalam ibadah taat kepada Allah. Itu semua dapat penilaian daripada Allah. Nah, apa yang kita ceritakan ini semua ada terjadi pada masa Nabi, sahih. Kalau dibilang bahwa ini Ustaz sebenarnya sunnahnya atau enggak nih? Bid'ah atau apa ini? Ini sunnah, ini semua ada hadisnya daripada Nabi. Bahkan ada kejadian lain lagi. Ya, baik pribadi atau perorangan. Nah, kawan-kawan sekalian, maka biker belum lagi nih. Biker subuhan, biker sungguhan. Ini baru sungguhan. Pergi pakai bikernya kemana? Ke masjid. Kalau ke gunung menantang, ke masjid lebih menantang lagi. Karena apa? Sebelum subuh berangkatnya. Kalau naik ke gunung siang hari ya biasalah. Ya, naik gunung siang hari itu biasa. Tapi ini coba nih, tengah malam. Ya, sebelum subuh lagi. Yang kalau bergadang malam saat ini sudah sempoyongan. Kalau bergadang ini sudah sempoyongan sekarang, nggak sanggup lagi. Ya. Mesti harus ini. Ya, kita justru pada saat itu baru mulai. Nah, pada saat orang sempoyongan, kita sudah mulai. Nah, kalau kawan sekalian yang dimuliakan Allah, topik kita pada subuh yang berbahagia ini adalah tentang masalah jangan biarkan pejuang kebenaran sendirian. Memangnya sendiri kita, rame-rame kan? Ayo mari kita lihat sedikit ya. Melihat kepada Al-Quran. Ada banyak kisah di dalam Al-Quran. Yang kisah itu adalah menceritakan kepada kita tentang
pelajaran-pelajaran penting dalam hidup. Karena kisah dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah bukanlah untuk supaya kita bacakan sebagai dongeng sebelum tidur, ya, untuk mengajarkan anak-anak kecil, bukan, tapi pelajaran untuk siapa saja, sampai kapanpun, sampai hari kiamat. Dalam surat Yasin yang mungkin semua kita sering membacanya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, ya, buatlah perumpamaan, permisalan, ceritakan kepada mereka sebuah permisalan tentang penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah kampung. Ya. Wadrib lahum mathal ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun, ketika datang kepada kaum negeri ini atau penduduk kampung ini mursalun, para rasul. Ya. Para rasul apa? Idz arsalna ilaihi musnain, kata Allah. Pada saat kami utuskan kepada mereka, penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, isnain, 2 orang rasul. 2 orang rasul diutuskan oleh Allah untuk penduduk negeri tersebut. 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, tetapi penduduk kampung tersebut, penduduk negeri itu, fakadzabuhuma, mereka mendustakan kedua rasul itu. Bayangkan, di satu tempat, di satu negeri, dalam satu waktu, rasul nggak sendiri diutus. Berapa orang? 2 orang. 2 orang rasul. Kalau Nabi Muhammad di Mekah sendirian. Ini berapa orang? 2 orang rasul diutus. Fakadzabuhuma, mental, tapi mereka didustakan oleh orang kampung itu. Siapa 2 orang rasul ini? Fa'azzazna bitsalitsin, kemudian Allah katakan, dan kami perkuat dengan bitsalis, dengan rasul yang ketiga. 2 mental, belum bisa masuk, masih didustakan. Fa'azzazna bitsalitsin, maka kemudian Allah perkuat dengan yang ketiga. 3 orang, diutus 3 orang rasul. Faqalu inna ilaikum mursalun, semua rasul yang itu mengatakan bahwa kami adalah rasul bagi kalian, diutus oleh Allah. Siapa 2 orang dan 3 orang rasul ini? Wallahu a'lam. Allah nggak cerita di mana negeri ini dan siapa rasul itu namanya. Makanya jumlah nabi dan rasul berapa orang? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Jadi yang 25 orang itu apa juga? Yang 25 orang itu yang namanya tertera dalam Al-Quran. Yang nggak tertera termasuk ini, yang kita nggak tahu siapa nama 3 rasul ini. Wallahu a'lam. Rasul itu lebih daripada 25. Jangan dipikir rasul itu 25. Enggak, itu yang tersebut namanya langsung dalam Al-Quran. Yang enggak tersebutkan ini 3 orang, bahkan dikatakan mereka tapi enggak disebutkan namanya siapa. Makanya berapa jumlah nabi dan rasul hanya Allah yang tahu. Minhum man qasasnahum ilaika wa minhum lam naqsushum alaik. Ada di antara mereka yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, ada yang tidak kami ceritakan, kata Allah. Ada yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ya kita tahu baca dalam Al-Quran. Sedangkan setelah itu yang enggak diceritakan juga ada. Berapa jumlah yang enggak diceritakan? Ya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Cuma ini intinya bukan mau hafal siapa nama Rasul ini. Intinya apa yang terjadi dengan mereka dan terjadi dengan orang-orang sekeliling mereka. Ini dia ibrah yang perlu kita ambil. Mereka bilang apa? Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahmanu min syai'in antum illa takdzibun. Kalian ini, kata penduduk kampung itu, kalian ini adalah orang biasa seperti kami juga. Tuhan enggak ada mengirim apa-apa, enggak ada menurunkan apa-apa, enggak mewahyukan apa-apa. Kalian pembohong, pendusta, penipu, nauzubillah, penyebar hoak. Ini Rasul ini dituduh penyebar hoax pada saat itu. Ya.
Kalian ini rasul adalah orang seperti kami ini. Ketiga-tiga orang itu dikatakan orang kampungnya. Kemudian rasul ini bilang apa? Qalu, ya, Rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kalau kalian enggak mau percaya bahwa kami rasul bagi kalian, Rabbuna ya'lam, Tuhan kami mengetahui, tahu bahwa kami betul-betul rasul untuk kalian. Udah, kalau kalian enggak mau percaya, Allah mengetahui. Kami tidak putus asa. Kalian enggak mau meyakini, mendustakan kami, tapi Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kami ini adalah rasul bagi kalian. Sering kadang kita ingin berbuat kebaikan, ketika orang enggak mau untuk peduli, atau orang enggak menghargai, kita putus asa. Orang enggak mau menghargai kita, orang enggak mau untuk mensupport kita mungkin. Orang tidak mau mengakui kita. Kita merasa ya enggak ada gunanya. Katakan Allahu ya'lam, Allah mengetahui bahwa apa yang aku lakukan, yang kami lakukan ini adalah baik dan benar. Udah, cukup pengakuan dari Allah. Walaupun orang lain enggak mau percaya, walaupun orang lain enggak mau mensupport. Nih, pelajaran penting bagi kita. Rasul ini 3 orang mereka diutus. Bayangkan bagaimana penduduk negeri ini bandelnya bukan main. Ya, 3 orang rasul enggak mempan, didustakan lagi. Maka rasul ini mengatakan, wallahu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ya, Allah mengetahui, Allah yang tahu. Kalian enggak mau tahu, Allah tahu kok. Kalau kami betul-betul rasul bagi kalian. Udah, cukup bagi kami Allah. Ya. Kemudian dituduh lagi apa? Qalu inna tatayyarna bikum. La in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Artinya bahwa rasul ini walaupun enggak dipercayai seperti itu, apakah give up? Atau tetap move? Tetap move. Enggak berhenti, tetap jalan. Ya. Lalu penduduk kampung ini bilang apa? Qalu inna tatayyarna bikum. Ini kami dapat sial gara-gara kalian ini. Ya, tuduhan lain lagi. Ya, tadi dituduh nyebar hoax, sekarang dituduh apa? Ini penyebab sial bagi orang kampung nih. Kenapa? Tanamannya banyak yang sudah enggak panen, ternaknya banyak yang sudah enggak punya penghasilan, susunya enggak ada, kemudian kelahirannya tidak ada, ya terus begitu. Ya karena mereka ingkar kepada Allah, akhirnya diuji mereka dengan kesusahan yang seperti itu. Akhirnya apa? Nih kalian penyebab sial kami ini. Itu. Dituduhlah Rasul ini penyebab sial bagi mereka. Kalau kalian tidak ada, dulu nggak ada seperti ini, gara-gara kalian nih lah nih. La illam tantahu, kalau kalian nggak berhenti daripada dakwah-dakwah ini, lanarjumannakum, maka kami akan merajam kalian. Kami akan memberikan azab bagi kalian. Nah, diancam, dapat ancaman, bayangkan nih. Dapat ancaman. Karena apa? Terus berbuat. Takbir. Takbir. Diancam. Bukan diancam dengan takbir, dengan dirajam. Dirajam. Rajam itu sampai mati. Nah, apa? Rasul juga mengatakan, innama ta'irukum ma'akum. A'in dzukirtum bal antum qaumum musrifun, ya. Bahwa enggak, yang bikin sial itu kalian sendiri, bukan kami. Kalian sendiri, yang kalian dengan tingkah kalian enggak mau percaya kepada Allah, enggak mau ikut kepada Rasul, itu penyebab daripada kalian mendatangkan sial bagi diri kalian sendiri. Apakah kami datang memberikan peringatan kepada kalian, lalu kemudian kalian mengingkari kami? Kalianlah yang berlebih-lebihan ini. Kalian yang terlalu. Kalian ini yang terlalu. Kalian ini sendiri, tingkah kalian penyebab sial bagi kalian, bukan daripada kami. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi dalam kisah ini. Wajah amin. Siapa yang bisa baca? 1, 2, 3. Apa kepentingannya? Wajah amin aqsal madinati. Ayo sama-sama.
Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Nah, ini kan kejadiannya di mana? Ya, jadi ini di kota, ya. Kejadiannya adalah penduduk negeri, penduduk kota itu, ya, mereka tidak mau. Udah 3 orang rasul diutus, mereka nggak mau, bahkan berdebat dengan rasul dan dituduh lagi penyebab sial. Ini betul-betul apa ya? Kurang apa namanya ini? Hah? Kurang asam, kurang garam, ya. Semuanya lah, ya. Semua kurang ini, ya. Nah, wajah min aqsal Madinah, maka datanglah seorang laki-laki min aqsal Madinah, daripada kampung yang jauh atau daripada pinggiran kota. Aqsal Madinah, ini orang pinggiran kali ini. Ya, kalau di Batam ini yang paling pinggiran namanya apa? Tanjung Pinggir. Ya, Tanjung Pinggir. Di sini pinggirannya ada pulau lagi. Setelah pulau itu ada pulau lagi, ya. Sulit kita di sini, ya. Ya, terus ada pulaunya luar biasa, ya. Surga memang di sini. Nah, surga pulau, ya. Nah, min aqsal Madinah, kejadiannya di kota Batam, di tengah kota Batam, di Sipanas gitulah. Begitu. Ini datang daripada pinggiran yang jauh. Ya. Ja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a. Dia datang dengan yas'a. Yas'a itu apa? Tergopoh-gopoh, susah payah dia. Merasa apa namanya? Kasihan, dalam merasa susah betul dia. Melihat kondisi orang di negeri itu, di tengah kota yang mereka mendustakan Rasul. Wa ja'a min aqsal Madinati rajulun yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Jadi karena dia merasa bagian daripada kaum itu walaupun tinggal di pinggir kota. Nah, biasanya siapa lebih terkenal, yang tinggal di tengah kota atau yang di kampung? Yang terkenal di mana? Orang kota kan? Orang Sipanas nih, orang kota Batam. Sedangkan yang dari Tanjung Pinggiran ya nggak terkenal lah. Nah, tapi yang datang ini dari Tanjung Pinggiran itu. Ya. Dia baca di WA, baca di ini ataupun baca melalui medsos, dia lihat bahwa ini ada yang mendustakan ini, nggak ada yang beriman, nggak ada yang pergi sholat nih, nggak sholat subuh sulit bagi mereka, kosong masjid di kota Batam. Ya. Nauzubillah, subuh ini kosong, ya. Susah dia, yas'a, dia datang dengan susah payah. Ya. Apa dia katakan pada kaumnya? Ittabi'ul mursalin. Ya. Ittabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikuti rasul itu. Kenapa kalian dustakan? Ya, ikuti rasul itu. Siapa nama laki-laki ini? Enggak ketahuan juga siapa namanya. Rasul enggak dikasih tahu siapa nama rasul 3 orang ini. Laki-laki ini juga enggak dikasih tahu siapa namanya. Tapi yang diberitahukan kepada kita apa? Action dia. Apa tindakan dia? Apa yang dia buat? Karena ini adalah sejarah ibrah yang perlu kita ambil. Ya, enggak mempermasalahkan siapa namanya, nanti udah khilaf pendapat, namanya ini, namanya itu, udah akhirnya debat masalah nama. Sedangkan ini yang dia lakukan apa? Udah lupa kita. Nah, ini apa ini? Apa action laki-laki ini? Sendirian dia. Orang pinggir kota lagi. Orang pinggiran. Ada lagunya. Orang pinggir. Gimana lagunya? Oh iya, yo. Emang biker sungguhan ini, ya. Ya, orang pinggiran. Nanti keluar kita baru nyanyi, ya. Ya, di sini jangan dulu, ya. Nah, takbir. Allahu Akbar. Jadi, ya, ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya. Ikutilah mereka-mereka yang mereka dalam mengajak untuk kebenaran ini enggak minta upah sama kalian. Mereka enggak minta upah kok. Enggak ada minta uang kalian, enggak ada minta apa-apa dari kalian. Mereka itu orang diberikan petunjuk oleh Allah. Kalian enggak tahu ya gimana orang yang benar dan yang salah itu. Yang benar itu adalah yang dia mengajak pada kebenaran, mereka enggak minta upah daripada ajakan mereka itu. Enggak minta apa-apa. Lihat, yang ngomong ini adalah orang pinggiran, orang kota
Enggak tahu. Dan dia datang sendirian dari sana. Satu. Yang nomor dua, kita lihat laki-laki ini. Kalau kita hari ini kan mengatakan begini, kamu ini siapa? Ngomong begitu. Siapa kapasitasmu ngomong seperti itu? Kamu orang dari jauh nggak ketahuan di kota ini siapa, berani-beraninya ngomong seperti itu. Ngajak orang untuk beriman. Nih 3 orang rasul aja nggak mau mereka percaya, apalagi ente. Nih 3 rasul ini, mereka udah mengajak orang kota ini untuk beriman, nggak mau dipercaya, apalagi kamu nih orang nggak ketahuan pinggiran sana, ya, datang kemari suruh orang beriman, mana mau dengar mereka? Kita sering pakai logika ini kan? Saya ini orang baru masuk, orang baru di sini, jadi saya nggak bisa bilang apa-apa. Jadi siapa nih? Ada Pak Imamnya di sini, ada RT-nya di sini, ada RW-nya di sini, ada Pak Lurah lagi di sini. Mereka lah yang punya kapasitas. Lurah aja udah ngomong itu, udah bertahun-tahun dibilang, masih tetap begitu mereka. Jadi, yalah saya akhirnya bukan lurah, naik lurah dulu baru saya ngomong nanti. Ada nggak logika seperti ini? Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita akan melihat apa kapasitas saya ini. Kalau saya nggak punya kapasitas, saya bukan waka. Kalau waka ada nih lah, baru nih teh. Baru kita bisa untuk ngajak amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sering logika ini kita pakai. Akhirnya belum berbuat pun sudah mikir begitu, nggak jadi akhirnya. Ya, ini kan mereka sudah dikasih ingat nih. Ini sudah dikasih ingat suruh salat subuh, nggak mau juga, ya udahlah. Belum kita ngajak, udah berpikir mereka nggak akan mendengarkan saya. Untuk apa? Sudah berpikir negatif terhadap orang lain. Mereka ini sudah sering dibilang, udah banyak yang bilang, tapi mereka nggak mau dengar. Jadi saya sekarang nggak usah bilang lagi. Begitu. Dalam amar ma'ruf nahi mungkar, enggak. Lihat nih laki-laki ini. Walaupun 3 orang rasul mereka dustakan, nggak mau mereka percaya, saya walaupun nggak ketahuan siapa nama saya, mereka nggak kenal saya akan bertindak. Saya akan bertindak. Ya qaumi ittabi'ul mursalin, hai kaumku ikut rasul, mereka betul kok, mereka benar. Walaupun kalian tidak tahu siapa saya, terserah kalian. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ya, berarti dia ini kan berbuat, nggak bisa tinggal diam melihat ada kaumnya yang berbuat mungkar, nggak mau ikut para rasul, nggak mengikuti kebenaran, nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ini pelajaran penting bagi kita saat ini, kawan-kawan sekalian, sahabatku dan juga seluruh para jamaah sekalian. Ketika kita melihat ada kemungkaran, jangan diam. Walaupun orang yang kita lihat lebih kapasitas di situ nggak mau mereka ikut, tapi saya nggak akan tinggal diam. Kalau seandainya laki-laki ini tinggal diam karena orang pinggiran, karena melihat bahwa ya faktanya Rasulullah nggak mau percaya mereka, apalagi omongan saya, nggak akan masuk dalam Al-Quran dia. Tidak dicatat kewujudnya dia di bumi ini. Tapi ternyata kisah Rasul dicatat, kisah laki-laki orang biasa ini juga tercatat. Sama tercatat dengan Rasul. Gara-gara apa? Action dia ini. Menceritakan siapa mereka. Tapi udah nggak turun ayat lagi. Tapi ingat, itu dicatat oleh malaikat di langit. Dia mungkin nggak dikenal di bumi, tapi populernya di langit dengan penduduk langit. Nah, laki-laki ini apakah cuma sampai di situ saja? Enggak. Apa yang terjadi dengan laki-laki ini? Ya, qila dukhulil jannah, ujungnya adalah qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ujungnya adalah qila dukhulil jannah. Dikatakan kepada laki-laki ini, masuklah engkau ke dalam syurga. Kenapa tiba-tiba tadi aja ini langsung udah masuk dalam syurga? Sebenarnya kejadiannya ini di mana? Kok tiba-tiba masuk dalam syurga ini? Qila dukhulil jannah, dikatakan kepada siapa? Ceritanya adalah laki-laki ini nih, bukan rasul, bukan para rasul. Yang dikatakan masuklah engkau ke dalam syurga laki-laki ini. Kenapa demikian?
bahwa laki-laki ini ternyata nggak sampai di situ saja. Dia betul-betul resah dan kemana-mana dia mengajak kaumnya, ikuti Rasul, ikuti Rasul. Kita ada seorang ustadz yang didustakan, guru kita di sini didustakan, orang nggak mau ikut, padahal beliau alim, ulama, beliau yang bisa membimbing kita, tapi orang nggak mau percaya dengan dia atau nggak mau peduli. Ada di antara kita yang biasa-biasa aja, biker biasalah, biker. Tapi sungguhan, ya. Tetap ya, saya orang biasa, saya akan ngajak, saya akan suruh orang untuk ayo ke masjid, ayo pergi sholat subuh. Emangnya ente udah jadi alim ya? Udah alim? Enggak. Yang alim itu ada ulamanya, saya ngajak-ngajak aja. Ya, ngajak aja, ikut ulama itu. Saya tugas saya ngikut ulama, suruh ikut ulama. Ini tugas laki-laki ini juga apa? Suruh ikut Nabi. Udah, tugas saya itu aja. Saya nggak suruh ikut saya, ikut Nabi, ikut ke masjid, itu aja. Walaupun saya memang bukan orang alim-alim kali. Ini karena berbanding dengan Rasul ini, siapalah laki-laki ini. Lalu laki-laki terus berbuat dia. Akhirnya apa? Dibunuh laki-laki ini. Dibunuh. Oleh siapa? Oleh kaumnya. Dibunuh laki-laki ini. Menurut para ulama tafsir mengatakan demikian. Lalu setelah dia meninggal, qila dukhulil jannah, dikatakan kepada ruh laki-laki ini, masuklah engkau langsung ke dalam surga. Tuh. Orang Orang apa? Orang pinggiran. Tapi begini dia dalam enggak membiarkan orang yang berjuang kebenaran sendirian. Rasul ini enggak sendiri, bahkan ada 3 orang lagi. Tapi dia resah tetap. Enggak mau ada orang yang mau percaya. Dia ikut. Qila dakhulil jannah. Sehingga dengan aksi dia itu meresahkan bagi orang-orang yang kafir itu, enggak mau percaya dengan dia. Akhirnya dia dibunuh. Qila dakhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Dan ketika saat itu laki-laki ini ketika disuruh masuk ke dalam surga, dia berkata bahwa andai kata kaumku yang mendustakan itu tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, ya. Dengan keampunan yang telah diberikan oleh Tuhanku kepadaku dan kemuliaan yang telah diberikan kepadaku. Aduh, kaumku enggak tahu, ya. Ternyata aku setelah mereka bunuh, ya, aku meninggal, aku disuruh masuk surga, aku diampuni oleh Allah dan dimuliakan. Sedangkan tuh yang masih hidup, masih enggak mau percaya kepada Allah, begitulah. Lihat ini, pelajaran dari surat Yasin, kisah yang selalu kita baca. Ambil pelajaran ini bagi yang merasa saya orang biasa, saya orang enggak terkenal. Tapi apa fungsimu dalam amar ma'ruf nahi mungkar ketika engkau melihat ada kemungkaran di sisi kanan kirimu? Oke, paham? Paham. Takbir. Takbir. Apa satu saja Ustaz kisah tentang ini? Enggak. Ada kisah lain lagi. Nyambung enggak? Mau nyambung atau enggak? Cukup? Ini banyak cerita, banyak pula lupa nanti. Ya. Supaya jangan lupa, jangan banyak-banyak diceritain. Banyak baca, banyak lupa. Supaya jangan lupa. Ya. Kita tahu kisah Nabi Sulaiman. Ya, kisah Nabi Sulaiman, ya. Allah ceritakan dalam surah, adanya surah 6 An-Naml, ya. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat thair wa hum yuzaun, ya. Dikumpulkan, dihimpun bagi Sulaiman itu tentara-tentaranya dari, kata Allah, daripada jin, manusia dan burung-burung. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ya. Jadi ketika tentara Nabi Sulaiman sudah berkumpul semuanya, wahum yuzaun, mereka semua berbaris rapi seperti kita tadi, biker itu rapi semua jalan, ya. Ya enggak? Rapi enggak tadi? Rapi, biker subuh, pasukan sungguhan subuh ini. Ya. Berangkat, ya.
rapi. Wahum yuzaun. Nah, hatta idza atau ala wadin naml, maka pada saat pasukan Nabi Sulaiman yang ramai itu ya, sampai ke sebuah lembah. Lembah apa namanya? Wadin naml, lembah semut. Sampai ke lembah semut. Kira-kira kalau dikatakan lembah semut, berapa ekor semutnya? Berapa ekor semutnya? Ya satu lembah lah. Namanya aja lembah semut. Ya. Satu lembah itu semutnya. Nggak ada yang mau hitung itu. Kalau ada yang hitung, meninggal sambil hitung. Ya. Lalu yang terjadi apa? Ketika Nabi Sulaiman akan melewati lembah itu, qalat namlatun, berkatalah seekor semut, kata Allah. Ini bukan dongeng, ini Al-Quran. Qalat namlatu, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut-semut semua, berkatalah seekor semut. Wahai semut-semut semua, udkhulu masakinakum, masuk kalian semua ke dalam sarang kalian. La yahtimannakum Sulaiman, jangan sampai Sulaiman ini menginjak-injak kalian bersama dengan tentaranya. Wahum la yash'urun, sedangkan mereka nggak sadar. Dia peduli bahwa nih ada bahaya di depan. Sulaiman dengan tentaranya yang banyak akan melewati kita, ya. Dan mereka ya tidak sadar akan menginjak. Ini bahaya bagi komunitas dan juga masyarakat semut. Ya. Kenapa? Mereka tidak sadar nanti. Jadi kira-kira berapa besar semut pada masa Nabi Sulaiman? Kira-kira berapa besar semut pada masa Nabi Sulaiman? Yang ukuran kalau diinjak nggak sadar. Kalau sudah terinjak semut, berarti semut sebesar semut. Pada masa Nabi Sulaiman hanya segede semut aja semutnya. Betul nggak? Ukuran hari ini kalau nginjak semut sadar nggak? Nggak sadar. Ya berarti masa Nabi Sulaiman kalau beliau injak juga nggak sadar juga kalau itu sudah terinjak. Ya, berarti semut segede semut, nggak besar-besar kali, segede semut. Ya. Bayangkan itu, ya. Wahum la yash'urun. Berarti kecil semut pada masa itu, nggak segede tikus, nggak. Nah, la yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun. Qalat namla. Berapa ekor semut yang ngomong ini? Satu. Di depan dia satu lembah semut. Apalah daya saya sendirian. Ini yang itu sibuk nonton bola semalam, yang itu sibuk main bola, kemudian yang ini sibuk dengan bikernya tapi nggak sampai ke masjid, yang itu sibuk mancing, dan ini semua, masing-masing sibuk semuanya. Bahaya sedang datang. Saya berkeluar sendirian, mana bisa? Saya sendirian. Ini orang nih yang sibuk ngopi macam-macam tuh, pergi mana-mana keliaran, merame-rame, saya sendiri. Saya sendiri. Nggak bisa. Jadi kita harus rame-rame dulu baru kita ngomong. Gitu. Ngumpul rame-rame dulu baru kita sounding nantinya. Logika kita hari ini nggak bisa pakai. Kalah dengan logika semut. Semut ini sendirian. Dia tahu bahaya bagi kaumnya. Kalian ini sibuk dengan macam ini, itu bahaya di belakang sedang mengintai. Maka saya yang tahu itu saya akan ngomong walau sendirian. Saya akan ikut ngomong walau saya sendirian. Maka kalau seandainya ya, kalau kita tanya bahwa kalau bukan gara-gara seekor semut ini, tidak ada kisah Nabi Sulaiman dengan semut. Kalau tidak gara-gara seekor semut ini, tidak akan ada kisah Al-Quran tentang semut. Kalau tidak ada seekor semut ini, tidak ada surat semut dalam Al-Quran. Disebutkannya kisah semut dan bahkan nama surat apa? Surat semut lagi. Namlu. An-namlu itu semut artinya, semut-semut. Ya. Surat semut itu tersebutkan di dalam Al-Quran gara-gara apa? Gara-gara bukan satu lembah semut, karena banyak kali semut, makanya disebutkan semut dalam Al-Quran. Enggak, gara-gara siapa? Satu ekor itu.
Gara-gara seekor semut yang dia care, peduli, yang dia itu siap bertindak, nggak mau membiarkan kaumnya itu lalai. Sibuk ngitung berapa skor bola sudah. Ini siapa yang final nantinya? Siapa yang akan betul-betul menang? Bagaimana berita tentang ini nanti? Kira-kira siapa yang menang? Itu sibuk. Al-Qurannya nggak pernah dia baca. Berita itu terus dia ikuti. Boleh, nggak salah. Ada juga kita kan mau juga nggak boleh. Tapi porsinya sesuaikan. Ya. Porsinya sesuaikan. Ya, kalau pakai kita punya baik, ya, kemana-mana sampai ke masjid samping rumah kok nggak sampai gitu. Ya, masjid yang dekat itu nggak setetes, nggak setetes daripada keringat kita keluar, nggak keluar walaupun setetes pun, tapi nggak sampai pula. Tapi yang ke gunung itu yang lelahnya bukan main, pegal lepas pulang itu pegal 1 minggu harus istirahat siap. Porsinya, ya, main silahkan, tapi iman tetap. Main-main tapi iman, nggak merubah kok. Ya, katanya tetap sama kok, main sama iman, main-main tapi iman tetap dijaga. Ya, kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi inilah ingin kami sampaikan kisah di dalam Al-Quran ini menceritakan, ya, tentang seorang laki-laki, orang pinggiran biasa aja, yang dia tidak akan membiarkan orang yang mengajak kebenaran, semua kapasitas dan kemampuan dia miliki, udah dia kerahkan demi untuk itu. Kemudian ada seekor semut lagi. Ya. Kisah seekor semut, pelajaran bagi kita untuk nih manusia nih. Nah, maka pelajaran di akhir adalah bahwa kalaulah nggak mampu jadi seorang manusia, jadilah seekor semut saja. Udah habis waktunya. Nggak bisa dilanjutkan lagi. Apa pelajaran terakhir tadi? Kalaulah nggak mampu jadi manusia, jadilah seekor semut saja. Sungguh merugi. Ya, udah jadi manusia, nggak mampu jadi seekor semut. Paham? Itu adalah status kita hari ini. Siap? Status kita hari ini. Tapi nggak akan paham status ini kecuali yang baker subuhan, ya. Allahu Akbar. Baik, sekian daripada kami. Terima kasih atas segala perhatian. Apa ada konsultasinya? Ada tanya jawabnya? Enggak? Ya? Ya, boleh, silakan. Ya, kalau ada tanya jawabnya silakan. Kalau nggak ada lebih bagus lagi, kita baik lagi. Ya. Baik, silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, baik mengenai tema ini ataupun yang luar tema. Silakan. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk subuh ini saya ingin menanyakan tentang surah Al-Waqiah. Beberapa guru menyebutkan surah itu bercerita tentang kehancuran, tapi dia sangat berguna untuk mendatangkan rezeki. Mengapa demikian Ustaz? Berguna untuk? Mendatangkan rezeki. Kenapa dia khasiatnya salah satunya mendatangkan rezeki, sementara dia bercerita tentang kehancuran ataupun ancaman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda memang begitu. Kita cerita masalah surat semut, cerita masalah surat Yasin, tanyanya surah Waqiah. Surat semut belum selesai, Yasin belum selesai, Waqiahnya yang ditanya. Gimana ini? Inilah anak muda. Siapa yang kita hajar? Dia yang kita hajar. Nah, surat Al-Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Itu masalah cerita tentang kehancuran, tentang masalah hari akhirat. Tapi kok ada, ya, masalah ini masalah rizki. Sering nggak baca? Sering baca, ya? Sering baca. Gara-gara apa? Ini dia, memudahkan rizki. Siapa yang kasih tahu itu memudahkan rizki? Rasulullah.
Karena Rasul yang mengatakan itu memudahkan rizki kita, ya udah kita sam'an wa ta'atan. Kok apa korelasinya ya? Kenapa bikin jadi mudah rizki? Karena Rasul mengatakan demikian. Yang kalau seandainya Rasul nggak kasih tahu ini ada kemudahan rizki, ini kan banyak nih yang baca surah itu walaupun surah lain nggak dibaca, surah itu dijaga. Gara-gara apa? Ini dia. Ya, untung ada masih ingat rizki dia akan ingat nih. Walaupun surat ini nggak ingat, dia rizki ingat. Nah, ketika dihubungkan dia dengan ini, dia akan ingat. Ingat apa? Ingat akhirat. Bahwa semua ini akan hancur. Jadi karena dia ingat rizkinya setiap hari, ingat langsung surat Waqiah. Waqiah bercerita tentang masalah akhirat. Jadi jangan sampai engkau sibuk cari rizki, lupa. Nyambung? Nyambung? Baik. Ada pertanyaan lagi? Dipersilakan. Kita buka dua sesi lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini berkaitan dengan tema kita juga masalah dakwah, jangan biarkan dakwah itu berjalan sendiri. Nah, sekarang mungkin ada solusi atau apa sih sebenarnya untuk motivasi kawan-kawan kita ini kan juga dari BKS ini kan salah satu juga mendakwahkan sholat subuh. Nah, kadang namanya kita ini juga masih dalam tahap pembelajaran, kadang ada namanya juga naik turun seperti itu. Jadi, ada kalanya kadang kita lagi down, kita lagi kadang merasa kita kurang jamaah, kita butuh yang support yang lebih banyak lagi. Nah, itu dari Ustaz kira-kira untuk kita ini seperti apa untuk menanggapi situasi yang kadang naik turun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus. Ya, apa? Ya, nasihat dan support daripada Ustadz untuk ya kondisi kita mengajak seperti yang dikatakan dalam pertanyaan tadi. Dua cerita yang saya ceritakan dalam Al-Quran, itulah ambil pelajaran dari situ. Ambil pelajaran dari situ. Ya. Bahwa sesungguhnya kita ketika berbuat, ya, lihat, ya, apa kontribusi yang saya pribadi mampu saya berikan. Ya. Walau orang lain tidak memberikan, saya akan memberikan. Walau orang lain nggak mau dengar, tapi saya akan ngomong. Saya tidak akan tinggal diam. Walau orang lain nggak menghargai, tapi saya akan terus bertindak. Ya. Walau saya sendirian, apalagi bersama saya ada lebih daripada satu orang. Semakin memantapkan dakwah saya, semakin memantapkan aksi saya. Oh Ustadz, kita kan kadang down, ada futurnya, ada ininya. Itulah penting gak sendirian. Kalau sendirian saat futur kita, udah saat itu kita udah berakhir pula dakwah. Kenapa? Sendirian. Tapi kalau kita lebih daripada satu, kita sedang down, dia lagi naik. Ya. Dia akan menyeimbangkan kita. Ya. Kalau misalkan nih mau bangun jam berapa? Jam 4 nih. Aduh. Bayangkan sendiri pula di sana di pinggir jalan jam 4. Oh, nggak jadilah, tarik terus remote lagi. Tapi ingat, aku sudah sampai di tempat ini ya. Di situ sudah sampai dia. Aduh, cepat berangkat ya. Kenapa? Saya udah mulai nih. Sudah saya udah gas. Gas. Kita di sini gas. Udah ngegas di sini kita nih ya. Dia udah ngegas ini ya. Aku belum lagi. Udah. Kenapa? Dia lagi gas. Kita lagi rem nih. Lagi ngerem saya ini ya. Dia udah lagi ngegas. Akhirnya apa? Stabilkan. Kenapa? Ada kawan di samping sini. Dan itu akan terus terjadi begitu. Saat kawannya lagi ngerem, kita pula lagi ngegas. Yang rombongan terus berjalan. Begitu dalam hidup memang. Itulah penting kepada kawan-kawan komunitas yang kita saling menjaga satu sama lain. Itu dia, menyemangatkan kita. Ini banyak yang ngantuk saya lihat tadi. Banyak yang ngantuk. Coba kalau seandainya bukan gara-gara kawan-kawan ngajak, udah tidurnya di rumah. Habis ini pergi terus nih, pulang terus. Kenapa? Kayak saya nih nggak ada yang kenal di sini nih, pulang terus lah, ngapain sama mereka nih. Tapi gara-gara nih saya bagian daripada mereka, saya nggak akan pulang, tetap di sini. Kalau ngantuk yang soleh lah, di masjid gitu. Ya, minum bandrek pula malam ya. Jadi ngantuk orang soleh itu, tidur orang soleh di mana?
Di masjid, bukan di atas kasur pula di rumah. Ya, begitu. Nah, gara-gara apa ini? Gara-gara kawan. Ada rasa nggak enaknya, ada rasa ini, rasa itu, banyak pertimbangannya. Kenapa? Kita begitu, ya. Maka bersyukur kawan-kawan pada saat kita ada kawan kanan kiri depan belakang kita yang membersamai kita, maka ingat itu adalah sudah memantapkan jalan kita, saling menasihati, saling memberikan input, saling kita menyemangatkan, begitu terus. Begitulah memang dalam hidup proses terus terjadi. Nah, begitu ya. Cukup Ustaz? Silakan. Baik. Ibu-ibu mungkin, ibu-ibu ada. Tadi dua sudah dari Ikhwan, untuk yang satu pertanyaan dari Akhwat, Ibu silakan. Ada pertanyaan dari ibu-ibu? Bu? Oh, Bu. Ya. Baik. Ada Bu? Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada yang terpenting sudah kita tawari. Sebenarnya sudah 3 sesi pertanyaan. Untuk itu kami harapkan bisa ditutup dengan doa Ustaz, dan nanti setelah doa penutup dari Ustaz nanti ada event penyerahan cenderamata dari kawan-kawan komunitas biker kepada Ustaz. Untuk itu dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan daripada kawan-kawan semua pertemuan kali ini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan kita berjumpa. Kita berdoa mudah-mudahan waktu kita, usaha kita, ya tidur kita, ngantuk kita, melek mata kita, itu semua adalah karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ikfina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma alif baina qulubina, Allahumma alif baina qulubina waj'alna birahmatika ikhwana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.